apa itu candi? Itu macam-macam. Ada juga candi adalah suatu pintu masuk atau gapura yang dinamakan orang sekarang itu candi. Itu sebenarnya pintu masuk. Kalau candi itu sendiri ya contohnya seperti yang ada di sini, itu candi macam-macam juga. Ada suatu cuman bangunan atau peninggalan atau patok batas, dan juga sebagai ada yang tempat peribadatan atau juga tempat seperti kayak lumbung atau apa dan lain sebagainya, macam-macam. Candi Jawi ini ya peninggalan Raja Kertanegara pada abad ke-13 Masehi. Raja Kertanegara adalah raja yang terakhir. Raja Kertanegara yang terakhir untuk memperluas daerah wilayahnya atau kekuasaannya, yaitu terakhir ya di candi di sini di daerah Candi Wates ini. Candi Wates. Nuswantara Narendra menggih bumi layak kawasti nasti kutantra adi raja. Rahayu Pak Sunadi. Ngapunten, kami dari Serat Nusantara yang punya misi menggali, menelusuri, mengenang kembali sejarah-sejarah yang bisa jadi terlupakan oleh kita semua, Pak Junaidi. Ngapunten, saat ini kebetulan di Candi Jawi, Candi Jawi yang beralamatkan di Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Nggih. Ngapunten, tujuan kula kalian tim Serat Nusantara ingin mengetahui Pak Junaidi asal usul atau sejarahnya Candi Jawi menika. Awal mula Candi Jawi ini ya peninggalan Raja Kertanegara. Peninggalan Raja Kertanegara. Ya, pada abad ke-13 Masehi. Raja Kertanegara adalah raja yang terakhir. Raja Kertanegara yang terakhir untuk memperluas daerah wilayahnya atau kekuasaannya, yaitu terakhir ya di candi di sini di daerah Candi Wates ini. Candi Wates, yaitu suatu perbatasan ya, perbatasan antara Singasari dan Majapahit atau dan Singosari itu. Terus candi ini diteruskan oleh era ke Majapahitan seperti itu. Berarti era Majapahit pertama. Era Majapahit pertama. Era Majapahit pertama. Dengan tempatnya ini, Pak, dibangunnya candi ini. Nah, ini maksudnya ini bertujuan ya, bertujuan. Tujuannya ini candi ini dimanfaatkan sebagai tempat pendermaan atau tempat pesucian para para raja. Disucikan di sini. Setelah itu sebagian abunya itu dibawa ke Singosari, sebagian lagi dilarungkan ke laut untuk pelepasan. Tapi sekarang candi ini masih aktif untuk peribadatan atau beribadah. Orang Hindu, orang Buddha, dan juga orang kepercayaan. Siap. Sebelum
ada agama masuk ya di era itu ya. Sebetulnya pertanyaan yang paling pertama, candi itu apa sih Pak? Banyak cerita atau banyak tentang ulasan tentang candi. Apa itu candi? Itu macam-macam. Ada juga candi adalah suatu pintu masuk atau gapura yang dinamakan orang sekarang itu candi. Itu sebenarnya pintu masuk. Kalau candi itu sendiri ya contohnya seperti yang ada di sini, itu candi macam-macam juga. Ada suatu cuman bangunan atau peninggalan atau patok batas dan juga sebagai ada yang tempat peribadatan atau juga tempat seperti kayak lumbung atau apa dan lain sebagainya, macam-macam. Itu dari tergantung yang dari sananya mau difungsikan sebagai apa ya. Tapi yang jelas candi ini beda dengan yang lain Pak ya. Yang candi ini untuk penyimpanan abunya, terus para raja. Ya mungkin kalau orang sekarang bisa dibilang makam ya, bisa dibilang makam. Cuman kan di zaman dulu kan apa Pak, bahasa halusnya dibakar tuh apa ya? Kremasi. Dikremasi. Setelah kremasi, abunya ditaruh di sini, sebagian dilarung ke laut. Itu. Tapi candi ini kan suatu lambang ya. Suatu lambang, ada lambang Hindu dan Buddha itu fungsinya untuk mempersatu Nusantara atau mempersatu dualisme agama Hindu dan Buddha. Biar tidak ada perpecahan antara beragama. Ya, mungkin beliau dulu membangun ini juga tahu ke depannya akan seperti apa. Ya, mungkin pada akhirnya untuk apa ya? Untuk gambaran pemersatu agama mungkin seperti itu Pak ya. Iya, seperti itu ya. Pemugaran Pak dipugar karena apa ya? Yang saya tahu sedikit dari mengulik sejarah candi yang di sini itu. Dulu itu gambaran saya tuh nggak seperti ini, apa ya? Sebagian, tinggal separuh itu. Seperti runtuh ya? Seperti runtuh. Nah, dipugarnya ini tahun berapa Pak? Dulu pernah dipugar waktu era zaman Belanda ya. Penemuan itu yang menemukan itu adalah Belanda dulu. Dipugar oleh era Belanda. Setelah itu dibangun seperti semulanya atau rekonstruksi seperti semula. Terus setelah itu dipugar lagi karena runtuh terkena badai petir dulu waktu tahun itu. Terkena badai petir, terus sama pihak kementerian kita dibangunlah seperti semula lagi. Karena dibangun seperti semula karena ada gambarnya di relief itu ada suatu bentuk bangunannya. Ya jadilah seperti ini semula. Nah, sebagian batunya itu banyak yang hancur, dicarikan kembali, dicarikan bentuk batu andesit yang mirip atau yang batu andesit atau batu pilihan. Ya dibangun seperti ini. Pada intinya yang untuk memugar ini bahan atau batu tidak berubah dari aslinya ya. Ya benar, tidak berubah seperti bentuk aslinya itu tadi. Nah, relief yang di sini ini menggambarkan atau menceritakan asal usulnya sini atau cerita yang beda Pak? Kalau relief itu menceritakan tentang sejarah yang di sini. Sejarah di sini. Asal usul sini. Semua itu tentang kesuburan atau apa. Terus di dalam candi kan ada bentuk linggah yoni sebenarnya. Nah, linggah yoni itu tadi dilambangkan sebagai laki-laki dan perempuan atau kesuburan. Lingganya yang berbentuk semacam batu lingga yang tinggi, terus yoninya berkepala naga. Tapi sekarang aktif untuk tempat ibadah. Berarti masih ada yang masih ada. Tapi batu lingganya kita amankan ke museum kita. Sekarang tidak ada lagi di sini. Ya menghindari dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab lah. Lebih amannya mungkin dimuseumkan, lebih bagus. Bagi orang yang tidak tahu Pak, bagi orang yang belum paham mungkin ya seandainya masuk ke sini, yang di sebelah ini kan yang kita dudukin ini kan ini semacam candi ya. Yang runtuh gambaran saat tadi juga candi yang runtuh. Setelah itu baru candi yang sebetulnya. Nah, ini apa Pak?
Kalau ini sih ya, ini adalah dinamakan Candi Bentar atau Gapura Kembar. Apa namanya Gapura Kembar? Karena ini suatu perbatasan atau pintu masuk dari arah Majapahit ke Singasari atau ke sini. Terus pintu keluar dari arah Singasari ke Majapahit. Ini adalah perbatasan atau pintu masuk. Pintu masuk. Nah, mungkin ada beberapa batu kalau kami lihat tumpukan-tumpukan batu-batu, sepertinya batu nggak sembarangan, Pak. Itu. Ada makna ya, ada pastinya. Nah, ini pertanda apa, Pak? Atau kalau soal itu tumpukan yang kita tata di sini itu sebenarnya bekas reruntuhan dari Candi Bentar atau anak candi yang ada di depan Candi Induk itu, tinggal pondasinya saja kita tata di sini biar pengunjung atau warga yang lain biar bisa dipertanyakan ini fungsinya apa atau apa gitu, ditata di sini untuk dipertontonkan lah. Kolam ini berfungsi sebagai peredam gempa. Nah, selain itu untuk mempercantik tampilan ini. Seperti itu. Ya sebelum ada gempa kan biar menabrak air kan nggak langsung der gitu. Ada goncangan dulu. Nggak langsung hancur ke semuanya. Yang candi ini dinamakan seperti berlian di tengah-tengah samudra. Berlian di tengah-tengah samudra. Suatu peribahasa berlian di tengah-tengah samudra. Lah berliannya itu mana? Nah itu bentuk candinya kayak berlian. Mungkin ada tata cara tertentu untuk menaikin candi. Sebelum naik ke Candi Induk ya, itu dari luar masuk ke sini mengelilingi bawah candi itu kebanyakan 7 kali. 7 kali. Secara pradaksina kelilingnya. Terus naik lagi ke atas sampai ke induk candi itu di bawah keliling juga 7 kali kayak tawaf gitu. 7 kali secara pradaksina juga. Pradaksina. Baru melakukan seperti doa-doa di bawah atap candi atau menaruh dupa atau apa itu baru naik ke atas. Alas kaki dilepas naik ke atas. Mereka memuja di situ. Iya. Untuk perempuan dan laki-laki tata caranya sama, Pak? Sama ya. Sama juga. Yang bagi perempuan kalau mau naik ke atas candi itu hampir sama kayak ke masjid. Itu kalau bagi yang berhalangan itu tidak boleh naik. Karena tempat suci. Atau tempat ibadahnya mereka. Tawaf tadi di bawah 7 kali ya, nyampe atas ini baru tawaf lagi atau keliling lagi 7 kali. Cara pradaksina dari arah kiri ke kanan muter 7 kali. Jarum jam ya? Nah, searah jarum jam. Nah, sama juga membaca seperti relief-relief ini. Dan membacanya juga cara pradaksina juga ini. Relief-relief ini. Nah, ini dibaca dari sini. Masih sangat jelas. Cuman menggambarkan tentang ini kegiatan dari rakyat Jin dulu. Kehidupan masyarakat di sini. Kehidupan masyarakat. Dan pohon-pohonan ini kan tentang kesuburan di daerah sini dulu. Sebetulnya memberi contoh kehidupan raja ke masyarakatnya seperti apa. Cara kita ke Yang Maha Kuasa selain untuk duniawi, intinya harus imbang lah. Tata cara, terus kemakmuran masyarakat. Iya. Ini full relief, Pak, keliling? Full relief sampai ya seperti ini, sampai di sana full relief.
Nah ini gambaran candi induknya ini. Gambaran candi induk. Nah contohnya seperti ini. Ada. Tuh. Ya. Terus yang itu bangunan yang baru itu kan menyontoh kayak bangunan panggung apa, tapi ini kan dari cor-coran. Kalau dulu mungkin dari kayu atau apa mungkin. Nah ini gajah, tunggangannya dulu gajah ada. Nah ini gambaran rakyatnya dulu waktu kegiatan mau kayak beribadah atau apa, ini perjalanan mereka. Banyak kan perempuan ya. Perempuan ya. Banyak kan perempuan ya. Perempuan. Kayak di Bali itu. Ya, ini seperti bawa sajen-sajen gitu. Sepertinya ini di masa Hindu, Pak ya? Ini waktu di masa Hindu. Di masa Hindu. Dan juga di sini nanti ada ini masa-masa kebudayaan. Ada nanti di sini. Nah, ini masa-masa kebudayaan. Ini para biksu-biksu. Oh. Iya. Kalau ke sini lagi lebih ke banyak ke bangunan-bangunan ya. Kayak Candi Hindu ini ada lagi. Dan ini hiasan apa lampu kayak di sebelah jalan gitu. Iya. Ini juga bangunan candi juga. Tapi yang ini nggak dibukar toh, Pak? Yang dibukar cuma yang atasnya bukan, kan? Ini masih asli. Aslinya yang atas kan? itu bagian separuh itu. Nggih. Batunya kelihatan loh ya. Kelihatan beda. Beda. Batu andesit putih. Nggih. Kalau ini Masih asli. masih asli. Dan di depan candi induk ada candi perwara ini. Candi Perwara. Candi perwara yang tidak bisa direkonstruksi seperti semula. Oh. Banyak yang hancur. Iya, Dan juga gambarnya nggak tahu. Gambarnya apa nggak tahu. mungkin sama seperti candi induk atau gimana kayak gapura gitu. Nggih. Pada Jadi akhirnya kalau- didiamin ya. Tinggal pondasi-pondasinya saja. Nggih. Sepertinya kalau kami menyimpulkan relief, sebetulnya beliau itu berpesan sepertinya, Pak. Berpesannya itu tentang adat, budaya, itu jangan ditinggalkan. Ya. Karena menggambarkan kehidupan masyarakat. Ya. Intinya beda lah dengan menggambarkan diri sendiri. Beliau ini malah lebih ke masyarakatnya yang digambarkan. Bukan soal tentang kepribadiannya Iya. atau kekuasaannya. Pintu masuk candi, Pak. Iya. Ini ada dua, kanan dan kiri. Pastinya menggambarkan sesuatu. Yang sebelah sini nih, Pak, Nah, menggambarkan ini sebelum kita mau naik ke atas ya, ini ada dua penjaga, yaitu kala. Kalau orang Jawa bilangnya buto. Kalau orang Bali bilangnya betoro. Nah, penjaga pintu agar tidak kedatangan kalau tentang ke makhluk halus ya, Yeah. ya tidak kedatangan, kita tidak diganggu oleh makhluk yang lain karena ini adalah rajanya jin atau rajanya raja. Mungkin bisa disimpulkan di sini penyaringan sebelum masuk. Nah seperti itulah. Yeah. Dan mau masuk ke atas juga nanti ada wajah kala itu tadi juga, penjaga juga. Penjaga Di juga. sekeliling candi ada penjaganya semua. Dari sudut-sudut sampai empat pintu. 4 pintu berarti punya 8 penjaga, Pak ya. Nggih. Boleh, monggo masuk. Ini menggambarkan sesuatu apa mboten? Kalau tangga ini ya menggambarkan atau tentang suatu keinginan seseorang. Sebelum orang itu kalau naik atau derajat kayak gitu ya, itu pasti banyak rintangannya atau pasti yang dituju itu nggak semudah itu. Makanya kita naik dulu. Yeah.
Nggih. Nah, itu rintangan kita. Terus kita enak. Ya. Nah, lancar. Ya. Seperti ini. Diam Terus kita dulu nih. Nggih, naik dulu nih. mau naik lagi, lagi. kita rintangan lagi. Pasti melewati rintangan itu tadi. Baru nyampe lah tujuan kita untuk memohon. Ya. Terima kasih banyak informasinya, Pak. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi pengetahuan bagi kami, terus bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk masyarakat semua pada umumnya. Terima kasih.